Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan selamat datang dalam acara sosialisasi anti bullying bersama Universitas Indah PGRI. Sebelum masuk ke acara selanjutnya, ada pepatah yang pernah mengatakan tak kenal maka jadi di antara kalian semua, ada berarti nggak mengenalkan diri di depan? Halo semuanya. Nama saya Melati. Umur saya 12 tahun. Sama deh. Gimana? Pokoknya saya kelahiran 2012. Oh, berapa tuh kalau gitu? 13 tahun. Iya, Bot. Tapi saya sering dikatain sama dia semua anak kecil, padahal kan saya sudah besar. Oke, saya kelas 8, bareng dia semua saya dibully terus. Pas dibully gitu. Saya dikatain pendek terus. Sama Sama dia sama apalagi sama Raya. Rambut saya dimainin terus sama dia. Bang. Bahkan kalian ikut sosialisasi ini ya, bullying. Kalian suka bullying? Yes. Oke, tepuk tangannya mana tepuk tangannya. Sama kalian semua. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri. Saya kelas 8. Saya kelas 8. Saya sekolah di SMP Bina Drak. Sekolah juga kan? Saya sekolah di SMP Bina Drak. Saya umur 14 tahun. Saya tinggal di Puri Bukit Depok. Ya, udah itu. Siapa lagi? Ada mau dikasih tau lagi ya? Idol gitu, cowok yang sama ini. Kata aja kasih tahu kata. Intinya saya punya cowok ganteng banget. Ya itu Perkenalkan, nama saya Aldi Gael, umur saya 14. Saya sekolah di Bina Dika, saya kelas 8. Cerita idol keseharian nggak ada. Suka main apa? Main bola. Main bola. Widih, si main bola. Dibully nggak? Mas nggak sih, ini harusnya nggak dibully. Bully nggak? Berlaku. Bukan bully lu. Udah, kita aja mas. Kita aja. Udah, nggak Oke, mana tuh tangannya? Oke, kalau kalian maju kita masuk ke acara selanjutnya lagi ya. Acara selanjutnya adalah pembahasan sosialisasi kali ini yang akan dibawakan oleh Kagia, Kafira, dan Kaini. Teman-teman semua dimohon untuk memperhatikan ya, soalnya kuis berhadiah uang tunainya berasal dari materi yang akan disampaikan. Silakan. Perkenalkan, nama aku Nadia Safira. Kalian bisa manggil kakak saya Bagia setelah. Di sini aku bakal ngebahas tentang pengertian bullying dan jenis-jenisnya. Kalian pasti nggak asing kan ya sama bullying ya? Tahu nggak bullying itu apa? Tahu. Apa bullying? Jadi bullying merupakan salah satu
langsung ke jenis-jenis bullying nih. Kira-kira jenis-jenis bullying ada berapa? Nggak tahu. 5. Jenis bullying itu ada 6 ya. Pertama ada kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku nonverbal, perilaku nonverbal tidak langsung, cyberbullying dan pelecehan seksual. Nah di antara sini ada nggak pernah salah satunya gitu bullying? Saya. Dipukul. Kira-kira apa nih? Bullyingnya kenapa nih? Dikata-katain, dipukul. Dikatain. Ada gimana tuh? Kakak saya. Katanya Papa saya botak. Wah, parah sih. Parah itu udah parah. Saya botak. kita masuk jadi pertama ya, kontak fisik. Bullying secara fisik paling tampak dan mudah diidentifikasi. Contoh bullying fisik yang yaitu memukul, mendorong, menjambak, menendang, menampar, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, dan merusak serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas, memeras, dan lain-lainnya. Jadi kalau kalian bercanda, menjambak, itu juga kalau sampai nangis anaknya ya itu walaupun teman kalian sendiri juga bullying ya. Jadi jangan kamu kalian teman, kalian mau aja digituin nggak usah, jangan takut, kamu aja. Itu bukan teman namanya kalau kayak gitu ya. Munafik itu, bohong teman-teman, gak usah ditemenin. Yang kedua, kontak verbal langsung. Bullying dalam bentuk verbal biasanya menjadi awal dari perilaku bullying yang lainnya serta dapat menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih lanjut. Contoh bullying verbal yaitu julukan nama, celaan, fitnah, sarkasme, merendahkan, mencela, atau mengejek. Nah mengejek itu tadi suka diejek-ejek itu juga termasuk bullying yang verbal ya. Terus yang ketiga, perilaku nonverbal langsung. Bullying jenis ini seperti tindakan melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek atau mengancam biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal. Jadi kayak kalian suka ngeliat sinis orang kayak gini, itu juga kalian ngebully orang secara tidak langsung kalau kayak gitu. Ngeliat kayak, ya di kelas sih sombong banget. Biasanya kalau kakak kelas kayak gitu ya, nanti ada kelas sombong gitu ya. Nah yang keempat, perilaku nonverbal tidak langsung. Tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirim surat lain. Nah, biasanya kalau di situ emang biasanya terjadi di dalam persahabatan ya. Entah kalian berantem gara-gara apa, jadinya kalian retak. Jangan boleh kayak gitu kalau sahabat harus saling merangkul ya. Yang kelima ada cyberbullying. Nah kalau cyberbullying, kalian tahu gak cyberbullying apa? Biasanya itu di handphone. Kalian netizen ini biasanya kata-katain, itu semua cyberbullying ya. Nah yang keenam terakhir adalah pelecehan seksual. Pasti kalian gak asing ya mendengar pelecehan seksual ya. Kalian nih mau nyewel-nyewel kayak gini ke yang bukan lawan jenisnya juga itu termasuk pelecehan seksual ya. Apalagi kayak cowok cuma niat godain doang di cowok gini, itu pelecehan seksual. Bisa ya diaduin ke polisi nggak apa-apa. Itu aja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu penyebab bullying sama dampak bullying. Di sini penyebab bullying itu ada 5. Dengarin adik, nanti adiknya bisa tahu. Di keluarga, mungkin kayak kalian juga asing kan tentang kayak keluarga yang broken home. Maaf ya, misalnya kalau sini ada broken home bukan bermaksud. Cuman gini, aku pernah dapat satu contoh. Teman aku ada broken home. Nah terus ibunya ini kayak gini, dia kan anak tiri. Jadi dia kayak dibilang ibunya, kamu cuma anak pungut, anak tiri yang diangkat oleh suami saya. Nah kamu itu nggak ada daging kami, jadi jangan kayak bertingkah seenaknya di rumah ini. Posisinya itu temanku ini kayak di ayahnya, dia kayak di sini, Pak mau ini dong dibeliin, tapi anak kandungnya nggak dibeliin. Nah ibunya ini kayak dia dibully kan terus. Nah yang temanku ini dia jadi ratu bully di sekolah. Jadi kayak dia sesuka dia nindas, kayak dia nindas teman yang gak punya apa-apa karena perilaku ibunya dia itu.
sekolah juga gini, pihak sekolah sering mengabaikan keberadaan bullying ini. Pernah kan di sekolah kayak ada glorifikasi? Nah, akibatnya anak-anak sebagai pelaku bullying akan mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka untuk melakukan intimidasi terhadap anak lain. Kayak yang dibilang Kak Najwa tadi, di situ udah termasuk kan yang di sekolah ya kan Kak Najwa? Saya lanjut ke faktor kelompok sebaya. Anak-anak ketika berinteraksi dalam sekolah dan dengan teman di sekitar rumah kadang telah terbawa untuk melakukan bullying. Anak melakukan bullying dalam usaha membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok tertentu meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman perilaku tersebut. Yang keempat, kondisi lingkungan sosial. Ini mungkin di sekitaran masyarakat. Kondisi dapat pula menjadi penyebab timbulnya perilaku bullying. Salah satu faktor lingkungan sosial yang menyebabkan tindakan bullying adalah kemiskinan. Nah kayak gini, misalnya kita punya teman, dia orang berada, tapi kita kayak mau beli sesuatu pun kurang. Jadi dia kayak karena kekuasaan dia tentang uang. Kan kalau sekarang itu apa-apa uang kan, kalau nggak ada uang nggak bakal hidup kan kita. Nah kayak gitu. Baru di tayangan televisi dan media cetak. Mungkin teman-teman sekalian asing dengan media cetak. Televisi dan media cetak membentuk pola perilaku bullying dari segi tayangan yang mereka tampilkan. Survei yang dilakukan salah satu media massa memerlukan masa 56,9% anak meniru adegan-adegan film yang ditontonnya. Ini misalnya kayak film adegan 18+, nggak tahu kan pastinya. Maksudnya ini film yang dewasa yang buat usia sekarang belum berhak nonton tahun deh. Maksudnya mengandung kekerasan. Kayak tadi yang dibilang Kak Najwa, ini hubungan seksual gitu, maksudnya mungkin. Nah iya, tapi mereka gini, mereka belum, kalau di Islam katanya belum muhrim ya. Nah gitu, tapi mereka udah melakukan itu. Nah gitu, jangan coba-coba ya. Soalnya teman saya kan pun orang sini. Adik kelas saya dulu waktu SMP karena mungkin dia terlalu cinta sama cowoknya kan, jadi kayak ayo dong ini karena sering keluar kan malam mingguan kan, kalau malam itu godaan setan banyak ya. Jadi karena mereka ini, jadi mereka kayak ngelakuin hal yang nggak seharusnya dilakuin, paham kan? Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke dampak bullying. Dampak bullying yaitu satu, dampak bullying terhadap kehidupan individu yang terutamanya kurangnya motivasi atau harga diri, problem kesehatan mental, misalnya kecemasan berlebihan, problem dalam hal makan atau susah tidur, sakit yang serius dan luka parah sampai cacat permanen. Itu kayak patah tulang, radang karena infeksi, mata lebam. Lalu problem-problem kesehatan seksual yang kayak tadi saya bilang. Habis itu mengembangkan perilaku agresif atau suka menyerang. Kayak yang dibilang Kak Najwa tadi yang tiba-tiba nyerang tanpa sebab, itu salah besar. Mengembangkan mimpi buruk dan serba ketakutan. Selain itu kehilangan nafsu makan, tumbuh dan lebih lamban, sakit perut, asma dan sakit kepala. Ini saya kasih contoh, saya juga pernah dibully. Saya waktu di SMA itu dibully karena tentang ekonomi juga. Waktu itu ekonomi keluarga saya juga lagi buruk-buruknya. Jadi waktu itu teman-teman saya bilang, yuk kesini dong, kata gitu kan. Jadi aku nggak punya duit. Karena aku nggak punya duit, jadi mereka kayak ngomongin. Nah yang si A ini ngadu sama aku. Nah si A ini juga ngadu lagi, kayak dia di lomba gitu. Dan salah satu juga saya dibully kok di sini, dibully oleh Bang Vito karena katanya saya pendek. Itu sama Abang Hasan juga yang jadi dokumentasi saya dibully terus. Ya sabar ya Kak. Ah ya, karena dibilang begini pendek, masa sih pendek, udah umur segini masa pendek kan gitu, cacat amat ya. Namanya Vito. Nah setelah itu dampak bullying terhadap kehidupan sosial. Yang pertama, pewarisan lingkaran kekerasan secara turun-temurun atau dari generasi ke generasi. Yang kedua, tetap bertahan kepercayaan yang keliru bahwa orang tua mempunyai hak untuk melakukan apa saja terhadap anaknya, termasuk melakukan kekerasan yang seperti
seperti saya kasih contoh tadi yang teman saya. Yang ketiga, kualitas hidup semua anggota masyarakat merosot sebab anak yang dianiaya tidak diambil peran dalam hasil layaknya dalam kehidupan masyarakat. Lalu yang terakhir, dampak bullying terhadap kehidupan akademik. Bullying berhubungan dengan meningkatkan tingkat depresi, agresi, penurunan nilai akademik, dan tindakan bunuh diri. Bullying juga menurunkan skor tes kecerdasan dan kemampuan analisis siswa-siswa. Sekian dari saya, selebihnya bakal dilanjutin oleh Kak Gia. Terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Kak Juga dan Kak Yuni. Nih, didengerin ya teman-teman. Ya. Ada beberapa langkah untuk mengatasi remaja. Yang pertama itu kultur sekolah yang positif. Sekolah harus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Sanksi tegas perlu diterapkan pada pelaku bullying agar mereka jerah. Yang kedua itu pendidikan penyelesaian masalah. Orang tua dan guru harus mengajarkan anak konflik melalui dialog, bukan dengan kekerasan. Nah, yang ketiga itu penanaman nilai-nilai moral. Guru perlu mengajarkan nilai-nilai agama dan moral agar anak-anak belajar saling menghargai. Yang keempat, pendekatan konseling. Anak yang menjadi korban bullying perlu mendapatkan konseling agar mereka tidak trauma dan dapat bergaul kembali dengan baik. Nah, misalnya teman-teman ini kan lagi dapat melakukan bullying nih. Nah, kamu tuh bisa datang itu loh kalau guru BK. Pasti belajar BK kan? Jadi konseling. Iya, ada BK maksudnya. Nah, kamu bisa datang ke sana buat dapetin konseling agar nggak trauma. Terus yang kelima itu kerjasama orang tua dan guru. Kolaborasi antara orang tua dan guru penting dalam menangani masalah bullying secara efektif. Nah, yang terakhir itu ada hukuman untuk perilaku bullying. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada hukuman bagi pelaku bullying. Yang pertama, pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak bisa dihukum penjara maksimal 3 tahun 6 bulan dan atau denda hingga 72 juta. Gede banget kan? Nah, kalian jangan coba-coba ya, Bu. Jika ada luka berat, hukuman maksimalnya 5 tahun dan denda hingga 100 juta. Jika anak meninggal, hukuman bisa mencapai 10 tahun dan denda hingga 200 juta. Yang kedua itu, dalam kasus pemerasan atau ancaman, pelaku dapat dihukum penjara hingga 9 tahun. Jika menggunakan kekerasan untuk memaksa orang lain memberikan barang atau uang secara ilegal. Hukuman ini tetap berlaku meskipun korban tidak melapor. Sekian materi dari kami. Ya, terima kasih buat Gajia, Kak Yuni, dan Kak Fira atas penjelasannya. Masih pada semangat nih? Masih. Kelas ini. Berarti enggak? Merapi. Kita siap. Awas Bapak bisa ya. Iya, sip. Oke. Kita masuk ke acara selanjutnya ya. Siap. Acara selanjutnya adalah acara yang pasti nih, lu semua nungguin ya. Iya, betul. Setuju. Betul. Acaranya apa? Kuis. Betul. Iya, 100. Oh, cepat. Sekarang kita masuk ke acara selanjutnya, acara kuis berhadiah yang akan dibawakan oleh Kak Rifa dan Kak Tita. Pertama-tama, dengarkan dulu ya. Oke, Kak. Kalau kalian pengen menjawab, tunggu selesai apa? Tunggu soalnya selesai dibaca, baru kalian angkat tangan. Yang paling cepat yang ditunjuk. Oke, siap. Siap. Cepetan ya. Siap. Kita sedangkan Om Padri. Soalnya dia sudah menunggu. Halo teman-teman semuanya. Hai. Apa kabarnya hari ini? Baik. Kenapa tuh? Kalian tadi udah dengerin dong apa materi yang tadi disampaikan kan? Sudah ngerti dong? Sudah. Bisa ngejawabnya nih? Bisa. Siap. Yang bisa tepuk tangan ya? Siap. Yang pertama pertanyaannya, secara etimologi bullying itu apa sih? Saya. Iya. Berdiri dulu. Berdiri maju ke depan. Halo, nama saya Melati. Gede, mic-nya. Nama saya Melati. Halo,
yang bullying itu adalah tindakan agresif. Tapi jangan di videoin saya. Bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara tersengaja seperti mengata-ngatain. Itu tuh nggak boleh ya guys. Kita dosa. Patri, kalau lu membuli gua nggak boleh itu. Dikasih contoh ya. Udah kayak gitu. Ya, bener kan kakak? Bener. Berarti. Ah. Terima kasih ya kak. Iya. Tepuk tangan deh, tepuk tangan. Ini lanjutnya. Udah. Lanjut. Yang kedua, berapa denda yang diterima oleh pelaku bullying jika korban mendapatkan luka berat? Itu yang pertama, Yang penting PD kan bagus sih. Yang penting PD. yang pramuka tadi pertama. Ya. Berdiri. Sini maju depan, maju depan. Maju gak usah mau. Maju aja Mas Bro. Siapa yang dengerin tadi wajib tahu sini. Jangan berbicara nanti yang didengar. Albi nyontek. Berapa nih? 100 juta. Salah. Benar. Benar. Berapa? 100. Benar. Gak usah gaya, Albi. Ayo tepuk tangan, tepuk tangan. Simpan dulu. Masih mau lanjut nih. Keren lebih cepet ya. Pertanyaan ketiga, apa pengertian dari bullying? Ayo tepuk tangan. Tadi kan secara etimologi, sekarang Udah. sekarang umum gitu maksudnya yang dikenal-kenal Ya. orang. Ya udah nggak boleh. Aku tarik ya udah dapet teh juga, dapet duit juga, masih mau lagi. Guys, percaya diri. PD aja, PD. Pede aja. Ayo, ayo. Salah nggak bakal dulu. Percaya diri. Salah tuh apa? Nggak apa-apa. Tapi nggak makan orang. Tapi takut salah. Oke, dapet lagi kalau salah. Maju. Maju. Nah, kalau maju salah mah. Di situ aja. Udah berdiri aja di situ kalau mau. Pengertiannya Namanya itu siapa? nama saya Putri. Kira gini ya. Kemarin kontennya terlalu banyak. Dengan kamera ceritanya. Pengertian dari bully itu tadi lupa. Kalau menindas termasuk nggak? Kenapa? Kalau menindas, ya kayak menindas. Terus menindas tuh kayak tidak menindas itu. Kurang jelas ya? Iya, kurang jelas. Coba diperjelas. Coba lebih diperjelas. Saya itu menindas Astagfirullahaladzim. dan karena tidak suka Salah. karena menindas Gampangnya nih. apa Siapa yang bisa lebih diperjelas nih jawabannya? Oke, siapa maju ke depan? Maju ke depan, nggak bisa di situ, maju ke depan. Lihat dulu. Ya, nggak boleh lihat. Ayo, lihat itu yang pakai jaket hitam. Maju sini maju. Berdiri aja di sini. Ya, udah berdiri. Udah gak apa dah. Perkenalan dulu namanya. Saya otak saya malu. Putri. Oh Putri, karena Putri menjawabnya kurang, jadi Tetap dapat. Dapat. Sudah apa? Malu. ya apa-apa diri aja dong. Nah, ya. Iya, nama dulu. Nama aku Raya. Iya. Pengertian bully itu kegiatan tercela yang merugikan korbannya. Ya, benar. Kasih kak. Makasih. 1, 2, 3.
Jangan emot itu, Ibnu jangan emot, diam. Only goes down.